Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa ada yang gak hadir hari ini? Masuk semua. Oke, kalau masuk semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk bimbing berdoa terlebih dahulu. Ya Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, apakah sekitarnya sudah bersih kanan kirinya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin itu mengenai apa? Gelombang mekanik dan gelombang magnetik. Ya, benar, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Apa perbedaan dari keduanya? Ya, Bu. Ya, boleh ya. Kalau gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium Ya, untuk merambat. Kalau gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. ya benar. Jadi gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan Medium. Sedangkan gelombang mekanik Memerlukan medium. Adakah yang bisa menyebutkan kedua contohnya itu seperti apa? Saya Bu, ya. Contoh gelombang elektromagnetik itu yakni cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Sedangkan contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang bunyi dan juga gelombang air, Bu. Ya benar. Kalau menurut arah rambatnya gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang apa saja? Apakah perbedaan dari keduanya? Saya Bu, Ya, silakan. gelombang transversal yaitu gelombang yang getarannya tegak lurus dengan arah lambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarannya itu sejajar dengan arah lambatnya. Iya, benar. Jadi sudah paham ya mengenai dasar-dasar pengertian gelombang itu apa saja? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Sebelum itu, Ibu punya kata-kata motivasi buat hari ini. Silakan dibaca bersama-sama. Seperti gelombang bunyi yang terus merambat meski tak terlihat, usaha dan semangatmu akan sampai pada tujuan meski jalannya penuh tantangan. Jangan berhenti karena setiap langkahmu adalah destinasi untuk impian yang lebih besar. Ya, jadi ketika kalian menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, jangan menyerah, jangan berhenti karena setiap langkah itu akan menghasilkan impian yang lebih besar. Selanjutnya kalian akan mempelajari jenis-jenis gelombang bunyi. Ibu harap kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat dasar gelombang bunyi, mengelompokkan jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya, dan memberikan contoh aplikasi pada kehidupan sehari-hari secara benar. Selanjutnya kita akan menyimak video berikut ini.
Nah, apa yang barusan kalian lihat? Itu Bu, dengar Suara. Kenapa yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu nggak bisa terdengar dan selanjutnya itu dapat terdengar tapi nyaring? frekuensinya Bu kecil, terlalu kecil. Kita simpan dulu jawaban kalian, ada yang terlalu kecil, ada yang tidak bisa terdengar. Nanti kita akan bahas di pembelajaran di akhir nanti. Ibu jelaskan dulu mengenai gelombang bunyi itu apa. Gelombang bunyi yaitu bentuk gelombang mekanik longitudinal yang dihasilkan oleh getaran suatu sumber bunyi yang kemudian merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakteristik frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan kecepatan rambat yang menentukan kualitas dan jenis bunyi yang didengar atau tidak terdengar oleh manusia. Selanjutnya boleh dibacakan. Bu. Ya, silakan. Frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi gelombang bunyi adalah jumlah getaran per detik yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan diukur dalam satuan hertz. Berdasarkan tentang frekuensi gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang bunyi itu terdapat 3, yaitu yang pertama apa? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya. gelombang infrasonik itu adalah gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Frekuensi ini sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Ya, kalau audiosonik berapa rentangnya? 20 sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik Lebih dari 20.000 Hz. Ya, kita lihat benar atau tidak. Ya, benar. Infrasonik itu adalah gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Frekuensi ini sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Contoh dari infrasonik ini fenomena alami seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergerakan gelombang laut. Beberapa hewan seperti gajah dan paus mampu mendeteksi infrasonik untuk berkomunikasi jarak jauh. Selanjutnya yaitu audiosonik. Audiosonik ini mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang merupakan tentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia seperti sekarang ini kalian mendengar suara itu ya. Frekuensi audiosonik ini mencakup suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti suara manusia, suara musik, suara alam, seperti itu. Selanjutnya yaitu gelombang ultrasonik, di mana gelombang ini mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kedokteran seperti USG, deteksi keretakan logam, dan seperti kalau hewan itu kelelawar dan lumba-lumba untuk navigasi. Karakteristik gelombang bunyi itu ada 3. Yang pertama apa? Amplitudo. Yang kedua, panjang gelombang. Ketiga, Kecepatan rambat. Jadi yang pertama itu amplitudo, yaitu tinggi rendahnya amplitudo gelombang bunyi menentukan kekuatan atau intensitas bunyi. Yang kedua panjang gelombang, yaitu jarak antara 2 titik yang berhubungan pada gelombang. Misalnya antara 2 puncak disebut panjang gelombang. Yang terakhir kecepatan rambat, yaitu kecepatan rambat ini tergantung pada medium perambatannya. Selanjutnya perambatan gelombang bunyi yaitu memerlukan medium dan tidak dapat merambat di ruang hampa. Kecepatan perambatan bunyi bergantung pada sifat-sifat medium seperti kerapatan dan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, bunyi lebih sering merambat melalui udara, tetapi dalam situasi tertentu kecepatan bunyi dapat meningkat secara signifikan. Gelombang bunyi itu merambat melalui 3 medium, yaitu apa saja? Panas, cair, dan gas. Selanjutnya penerapannya yaitu yang pertama infrasonik. Ini seperti sebenarnya itu letusan gempa bumi ya. Yang kedua yaitu audiosonik, ini seperti kita berbicara seperti ini. Nah, itu merupakan contoh
contoh dari gelombang audiosonik. Yang terakhir yaitu kelelawar. Kelelawar ini mengeluarkan bunyi ultrasonik ke seluruh daerah sekitarnya. Lalu ini merah-merah ini bunyi itu akan memantul kembali ketika terkena objek seperti pohon, serangga atau bebatuan. Nah, pantulan inilah yang digunakan kelelawar untuk menentukan arah atau mencari makanan. Selanjutnya itu kemampuan elokasi. Ini sama seperti kelelawar tadi. Jadi ini alat batimeter ini memancarkan suara menuju dasar laut. Dari dasar laut itu dipantulkan kembali ke batimeter ini untuk mengukur teknologi, yaitu alat pengukur kedalaman laut. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, Ibu punya games buat kalian semua. Silakan kalian membentuk menjadi 3 kelompok, 4 ya. Baik, Bu. Silakan duduknya di bulan. Silakan ketua kelompoknya maju. Silakan kalian selama 5 menit dipelajari dan membuat soal satu anak satu. Diberi nomor ya, diingat-ingat nomornya nanti. Soalnya kasih nomor. Ya, satu anak satu soal. Baik, Bu. Bu, ini soalnya digulung Nggak bisa. Ini. Iya, kalau sudah taruh sini. Sudah dikumpulkan ke depan. Sudah, ayo dikumpulkan. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, ayo dikumpulkan. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Diingat-ingat ya nomornya tadi. Iya, Bu. Ya. Diingat nomornya tadi. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kumpulkan. Oke. Sekarang Ibu punya gamenya gini, nanti ini bolanya dilempar per kelompok. Jadi duduknya agak pisah per kelompok. Sini. Sudah? Nah, ketika musiknya diputar, nanti kalian lempar ini. Tapi pelan-pelan ya, jangan menyakitkan temannya. Baik. Jangan menyakitkan temannya.
boleh. Nih, mulai dari kelompok 1 mana? Pelan-pelan ya, mulai. Itu lemparnya ke orangnya atau Ya, ke orangnya. Ketua kelompoknya boleh, ketua kelompoknya boleh, ke orangnya boleh. Nanti pas ibu stop lagunya, kalian yang dapat itu nanti maju ya. Baik, jawab pertanyaannya di sini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Gelombang bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz disebut dengan gelombang ultrasonic. Siapa nomor berapa? Nomor 1. Siapa tadi yang baca nomor 1? Benar atau tidak? Jawabannya benar. Jadi tepuk tangan buat Sheila. Selanjutnya dari Sheila. Itu yang mana? Pertanyaannya, gelombang bunyi dapat merambat pada 3 medium, yaitu medium apa saja? Jawabannya medium air, gas, dan juga padat. Nomor berapa? Nomor 11. Siapa yang Oh ya. Benar. Beri tepuk tangan buat dia. Yang 1, 2, 3. Jangan menyakiti temannya. Dilarang menyakiti. Jawabnya tidak. Oke. Pertanyaan nomor 5. Siapa yang buat? Frekuensi gelombang bunyi adalah itu jumlah getaran per detik yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan diukur dalam satuan hertz berdasarkan tentang frekuensi. Siapa yang buat soal? Benar atau tidak? Beri tepuk tangan buat dia. Selanjutnya 1, 2, 3. Ayo, Ayo, maju. Pertanyaan nomor 13. Siapa yang buat? Oh iya. Ada 3. Jelaskan pengertian gelombang. Jawabannya gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang untuk mentransfer energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Benar apa tidak? Yang buat soal benar. Itu tepuk tangan buat yang
gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut gelombang infrasonik. Soal nomor 2. Siapa yang buat? Benar atau tidak? Besok adik. Yang sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk menguji kepahaman kalian mengenai pelajaran hari ini, silakan bisa di-scan quiznya ini. Sudah? Belum. Oh enggak. Di sini Enggak ketik. di akhir kan. Iya, di akhir namanya. Ya, di akhir kita. Di atas 20.000. Iya, terus sudah ada memberi nama ya. Oh, ada. Sudah? Sudah. Sudah semua? Bentar Bu, entry nama. Cepat. Siapa nih yang nomor 1 nih? Dinda. Kajiannya nanti menyusul ya. Yeay. Sudah? Sudah. Adinda. Belum di-refresh ini, Bu. Ya, coba refresh. Adinda. Kerjanya menyusul ya. Gimana pembelajaran hari ini? Paham semua sudah? Adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, di sini kita membahas ada gelombang infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik. Nah, infrasonik ini besar frekuensinya itu di bawah 20 Hz dan contohnya yang bisa mendengar frekuensi ini itu gajah sama paus. Nah, kalau audiosonik itu bunyi yang dapat kita dengarkan dengan rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik ini frekuensinya di atas 20.000 Hz, dan yang biasanya itu yang bisa mendengarkan itu kelelawar sama lumba-lumba untuk navigasi. Bisa juga untuk USG. Ya, nah, jadi kita mempelajari jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu ada 3, apa saja? Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Infrasonik itu berapa rentangnya? Kurang dari 20 Hz. Kalau audiosonik 20 sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik Lebih dari 20.000 Hz. Oke, paham semua ya tentang materi hari ini. Paham, Ibu. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai resonansi bunyi. Jadi kalian bisa dipelajari dulu di rumah apa itu resonansi bunyi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan atau menyedihkan atau mengesalkan? Menyenangkan. Pertemuan berikutnya begini atau games lagi atau praktikum? Games lagi. Senang games ya? Ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ketua kelas silakan dibimbing untuk berdoa. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, terima
Terima kasih. Bila ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.